tidak terbatas pada job description. Jadi ketika teman-teman ini jadikan RHK, kemudian ini jadikan rencana aksinya juga jangan dibatasin ya. Rencana aksinya juga ini jangan dibatasin, karena memang di sini tidak terbatas pada job description. Nah, sebetulnya dalam pembuatan RHK itu tidak seperti ini juga sebetulnya ya, tidak seperti ini. Jadi RHK itu dan RA-nya itu sebetulnya sangat fleksibel ya, karena dia bergantung pada tadi kembali ke aspek rencana strategis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan membahas mengulas kembali mengenai soal RHK ya, karena di beberapa waktu yang lalu ada beberapa teman atau anggota di grup membahas mengenai soal RHK ya, kalau nggak salah di bagian sini ya. Ini RHK-nya, ini saya jawabnya mengenai seputar soal RHK ya. Ini pertanyaannya ya. Kita minta laporan kegiatan yang sedang dilaksanakan dan yang akan dilaksanakan, sedangkan RHK saya buat dalam kinerja sesuai apa yang saya kerjakan. Oke, betul. Jadi RHK itu dibuat sesuai dengan apa yang dikerjakan di lapangan, tapi harus juga mempertimbangkan dengan kinerja organisasi ya. Jadi jangan sampai RHK yang dibuatnya itu berdasarkan butir kegiatan ya. Jadi karena kalau rada-rada kalimatnya ini berdasarkan apa yang saya kerjakan ya, apa yang saya buat. Jadi apa yang teman-teman kerjakan di puskesmas itu harus menunjang pencapaian kinerja organisasi ya, bukan sekadar job description ya, atau menyelesaikan butir kegiatan atau apa sih ya, uraian tugas ya. Oke, kita akan membahas soal itu. Kemudian di sini juga ada salah satu anggota grup kita yang awalnya menanyakan soal angka kreditnya dan akhirnya nyerempet ke RHK juga ya. Ini mana nih yang nih, Bang bisa minta peraturan baru waktu perubahan RHK enggak Bang? Oke. Peraturan baru tentang peraturan terhadap RHK itu masih acuannya terhadap Permenpan 6 dan Permenpan 1 ya, tahun 2000. Kalau Permenpan 6-nya itu tahun 2022, Permenpan 1-nya tahun 2023. Oke, kita akan membahas soal RHK. Nah, di sini itu saya sudah punya PPT-nya ya, seperti ini PowerPoint-nya. Oh ya, sebelum kita melangkah lebih jauh, saya ingin mengingatkan kepada teman-teman, jika ini menunjukkan waktu sholat, silakan tunaikan ibadah sholatnya dulu ya, bagi teman-teman saya yang beragama Islam. Dan jika udah ditunaikan, bisa langsung saja menyimak ya. Nah, jadi videonya bisa di pause dulu ya, baru tenang aja, videonya bisa di pause ya, get your time ya, nikmati waktunya untuk sholat beribadah. Kalau udah baru lanjut. Oke. Jika udah, kita langsung aja ke sini ya. Nah, di sini saya sudah punya PowerPoint seperti ini ya. Di bagian pertama PowerPoint itu sebenarnya hanya sekadar mereview ya, saya tidak ingin mengajarin atau apa ya istilahnya ya. Jadi ini sekadar review saja di Permenpanannya. Nah, dan yang ingin saya ambil titik beratnya itu di sini ya, di pasal 3 tentang pengelolaan kinerja pegawai. Nah, di pasal 3 ini dibunyikan bahwa dalam pengelolaan kinerja pegawai ya, itu berorientasi pada beberapa hal ini. Ini ada 5 ya. 1 2 3 4 5. Dan di sini ada yang saya tandain sini, bahwa pengelolaan kinerja pegawai itu tidak lepas dari pencapaian kinerja organisasinya. Ini kata kuncinya. Jadi pengelolaan kinerja pegawai itu tidak lepas dari pencapaian kinerja organisasi. Ya, di atasnya ada juga ya pengembangan kinerja, kemudian ekspektasi pimpinan dan dialog kinerja. Jadi ini pencapaian kinerja organisasi ini harus melewati ini dulu ya, semuanya di atas ya. Ada pengembangan kinerja, kemudian ekspektasi dan dialog. Kalau di bawah ini hasil kerja itu adalah penilaian ya. Nah, kemudian saya kasih tanda panah ke bawah ini ya. Jadi semuanya ini pengelolaan kinerja itu, yakni dalam kurun SKP-nya ini ya, ini harus dituangkan dalam model SKP, itu tidak lagi berdasarkan butir kegiatan ya, tidak lagi berdasarkan pada butir kegiatan. Karena kenapa?
butir kegiatan yang ada di sini ya, butir kegiatan ini itu sudah dicabut. Nah, sudah dicabut. Kemudian butir kegiatan itu sifatnya individualistis. Jadi karena sifatnya individualistis, maka dia bukan adalah capaian kinerja organisasi. Nah, teman-teman, mengapa saya katakan seperti itu? Karena memang di dalam Permenpan 6-nya sendiri itu dikatakan hal yang sama ya. Kalau teman-teman mencari kata kunci ini ya, kata kunci sepak bola. Saya kata kunci sepak bola di Permenpan 6. Nah, di dalam Permenpan 6 ini diperumpamakan ya, diperumpamakan. Nah, ini permainan sepak bola diperumpamakan bahwa yang diutamakan bukanlah gol yang dicetak oleh setiap pemain. Jadi ketika seseorang itu bermain bola atau 11 pemain itu bermain bola, jadi yang diutamakan itu bukan golnya setiap pemain, tapi kemenangannya ya. Nih, kemenangan kesebelasannya, lebih baik kesebelasannya menang meskipun tidak semua pemainnya mencetak gol. Nah, jadi seperti itulah RHK-nya ya teman-teman. Jadi bisa dibayangin kemampuan individualistis itu dalam sebuah permainan sepak bola itu tidak dipentingkan, tapi bagaimana bisa menang. Apakah itu golnya cuma 1, golnya cuma 2 ya. Jadi yang dilihat itu cuma kemenangan, bukan pemainnya harus mencetak gol ya. Setiap pemain mencetak gol, enggak seperti itu. Jadi itu yang harus dicamkan dulu mengenai RHK dalam SKP-nya ya. Mudah-mudahan paham apa yang saya maksud. Jadi di bawah kemudian di poin nomor 5, kinerja pegawai mencerminkan hasil kerja bukan sekedar uraian tugas. Jadi seperti yang saya katakan tadi di sini, jadi butir kegiatan itu atau uraian tugas ini bukan itu yang diinginkan dalam Permenpan 6 ya, dalam membuat suatu SKP ya. Karena kalau hanya sekedar melaksanakan uraian tugas, berarti dia sudah membuat kesalahan terbesar, yakni menonjolkan kemampuan individualistisnya. Padahal yang ingin diukur itu adalah kemampuan organisasinya. Nah, jadi seperti itu. Nah, ini jadi bukan sekedar uraian tugas serta perilaku yang ditunjukkan dalam bekerja dan berinteraksi dengan orang lain. Jadi dalam satu organisasi itu seperti yang saya katakan tadi, itu yang dilihat adalah kemampuan organisasi. Nah, kemampuan organisasi itu adalah kemampuan dalam berperilaku dan berinteraksi dengan orang lain. Nah, itulah yang disebut penilaian organisasi, atau itulah yang akan dicapai setiap orang dalam setiap yang berada di satu organisasi. Nah, itulah yang diinginkan dalam Permenpan 6 ini. Kita kembali ke PPT-nya. Kemudian di selanjutnya di pasal 7, di sini saya kasih penanda ya, bahwa perencanaan kinerja terdiri atas penyusunan dan penetapan SKP. Jadi benar-benar memang penyusunan dan penetapan SKP itu harus disusun di awal ya. Kemudian ini ya, melakukan dialog kinerja untuk penetapan dan klarifikasi ekspektasi pimpinan. Nah, jadi setelah dalam melakukan penyusunan ini itu harus dilakukan dialog. Nah, dialog apa yang dilakukan? Nah, di sini saya sudah kasih penanda ya di pasal 7 ayat 4-nya, bahwa dalam penyusunan itu yang dilakukan adalah ini. Penetapannya adalah penetapan dan klarifikasi ekspektasi untuk penyusunan SKP sebagaimana dimaksud pada ayat 3 ya, ini dilakukan sejak penyusunan rancangan perjanjian kinerja organisasi unit kerja ya. Jadi dialog yang harus tercipta atau terbentuk itu adalah bagaimana caranya membuat ini rancangan perjanjian kinerja organisasi itu bisa berhasil ya, bisa berhasil dicapai. Nah, di dalam Permenpan 6 itu sendiri, saya ke sini dulu. Nah, ini. Jadi rencana atau perjanjian kinerja suatu organisasi itu ini ya, di sini teman-teman bisa lihat. Berikut adalah tahapan yang dilakukan untuk menetapkan dan mengklarifikasi ekspektasi. Nah, ini. Jadi ketika teman-teman mau melakukan dialog antara pimpinan dan atasan, bawahan ya, pimpinan dan bawahan,
itu yang pertama harus dilihat adalah melihat gambaran keseluruhan organisasi ya pada dokumen rencana strategisnya. Nah, ini seperti saya katakan tadi di awal bahwa PK-nya ini ya, perjanjian kinerja satu unit kerja atau organisasi itu, PK-nya itu adalah merupakan ini bagian sini ya, adalah rencana strategisnya. Bagaimana kemudian rencana strategis ini kemudian dituangkan dalam bentuk dokumen SKP-nya ya teman-teman ya. Nah ini kemudian menetapkan ya, dan mengklarifikasi hasil kinerja dan perilaku kerja pejabat pimpinan dan pimpinan unit kerja mandiri serta menuangkan dalam bentuk SKP. Nah ini ya, dituangkan dalam bentuk SKP. Jadi seperti itu ya teman-teman. Nanti teman-teman bisa baca sampai ke bawah sampai 8. Ini ada 8 ya. Nah, saya nggak usah bahas satu-satu. Jadi intinya teman-teman di sini adalah dalam membuat SKP ya, SKP itu pertama yang disusun adalah SKP pimpinan dulu ya, RHK pimpinan dulu yang disusun. Karena bagaimana mungkin bawahan bisa menyusun RHK kalau RHK pimpinan tidak disusun dulu. Jadi di sini secara tidak langsung, secara garis besar di pasal 7 sini menggambarkan bahwa ketika bawahan sama atasan melakukan dialog menetapkan sebuah keberhasilan strategis ya untuk mencapai range-nya itu tercapai, maka yang disusun itu adalah RHK-nya pimpinan dulu, bagaimana range itu bisa tercapai, baru kemudian RHK bawahan. Jadi seperti itulah yang harus dilakukan dulu dialognya ya. Nah, ketika kita mengacu pada range ya, kita ini saya kembali ke sini. Ini ketika teman-teman mengacu kepada range berarti tidak lagi SKP itu tidak lagi berpatokan pada butir kegiatan ya. Nih, butir kegiatan. Berarti patokannya itu pada range organisasi. Ya, jadi jangan sampai teman-teman membuat RHK itu berpatokannya pada butir kegiatan, karena tidak akan sesuai dengan range yang ada di satu unit organisasi seperti itu ya. Kemudian selanjutnya kita ke pasal 8 ya. Nah, di pasal 8-nya ada lagi dikatakan perjanjian kinerja organisasi atau perjanjian dari unit kerja. Ya, jadi penetapan dan klarifikasi ekspektasi pimpinan penetapan dan klarifikasi ekspektasi ya, yang dimaksud ini adalah ekspektasi pimpinan itu acuannya pada ini ya, perencanaan strategis, kemudian perjanjian kinerja dari unit kerja. Jadi acuannya itu nggak jauh-jauh dari sini ya. Nah, jadi dalam menetapkan suatu RHK ya, jadi harus melihat dulu rancangan strategisnya dari setiap puskesmas, range-nya ya, rencana strategis di satu puskesmas. Nah, seperti itulah tata cara dalam menyusun suatu SKP ya. Ini dituangkan dalam bentuk dokumen SKP. Jadi harus melihat kondisi range-nya seperti apa. Itulah yang kemudian dituangkan dalam bentuk SKP-nya. Kemudian yang ingin saya tekankan lagi ya di sini, di Permen 1 tahun 2023 ini ya, Permen 1 tahun 2023 di sini dikatakan ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Apa yang dicabut dan tidak berlaku teman-teman bisa cari di pasal 62 ya, di pasal 62 di sini. Nah ini pada saat peraturan menteri ini berlaku ya, nah ini Permen 13 tahun 2019, kemudian ketentuan mengenai subunsur dan unsur, kemudian angka kredit ya, angka kredit apa? Nah, dibunyikan ini ada beberapa JF. Di sini ada 200 JF yang dibunyikan ya. Kalau kita scroll sampai ke bawah itu ada 200-an JF. 200 JF yang dibunyikan tadi. Nah, itu 200 yang dibunyikan tadi itu dinyatakan dicabut ya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Jadi mulai dari Permen 13 tahun 2019 dan peraturan mengenai JF itu udah semuanya udah dicabut ya. Itulah mengapa tadi di awal saya katakan bahwa mengapa butir kegiatan itu
jangan dijadikan sebagai dasar pembuatan SKP-nya ya, atau RHK kemudian dituangkan dalam bentuk dokumen SKP ya, karena memang pertama dia sudah dicabut, kemudian dia sifatnya individualistis ya, tidak mencerminkan capaian organisasi ya, seperti di sini tadi ya, di sini tadi diumpamakan permainan sepak bola ya. Nah, di dalam permainan sepak bola itu kan ada kemampuan individualistis. Kemampuan individual itu nggak dibolehin dalam Permen 46, karena yang dilihat itu adalah kemenangan, bukan kemampuan individual. Nah, kalau teman-teman mengambil RHK berdasarkan butir kegiatan, maka yang nampak itu adalah kemampuan individual. Nah, itu bukan itu yang mau dilihat, karena yang ingin dicapai adalah pencapaian kinerja organisasi, di mana pencapaian kinerja organisasi itu orientasinya itu pada di pasal 8 ya, perencanaan strategis ya, perencanaan strategis. Nah, renstra-nya yang kemudian dituangkan dalam bentuk SKP, dalam bentuk SKP-nya teman-teman. Kemudian dilanjut ya, saya bahas lebih lanjut mengapa butir kegiatan itu tidak bisa dijadikan RHK, karena memang di Permen 46-nya juga di situ dikatakan bahwa di sini ya, ekspektasi terhadap pegawai ya tidak terbatas pada job deskripsi. Jadi jangan membatasi job deskripsi pegawai ya ketika ingin menetapkan sebuah ekspektasi. Contohnya seperti ini ya. Oke, kita beranjak ke Permenpan khusus sanitarian ya. Di sini saya sudah buka ya. Contohnya seperti ini. Nah, teman-teman jika melihat tabel ini ya, tabel ini di sini ada subunsur, di sini ada uraian tugas ya. Nah, di dalam subunsur ini kalau teman-teman perhatikan ya, ini bagian A, kemudian saya scroll ke bawah, ini mana lagi, terus saya naikkan dulu ke atas. Nah, ini bagian B-nya, bagian A-nya itu berakhir di di nomor 37. Artinya bagian A itu ada 37 butir kegiatan. Jadi secara tidak langsung ini sudah terkelompokkan ya, sudah terkelompokkan. Maka ketika sudah seperti ini, maka enaknya adalah ini bisa subunsur ini bisa dijadikan RHK ya, rencana hasil kinerja individu. Jangan ini dijadikan RHK, karena kenapa? Yang pertama karena memang tadi saya katakan ini ya, nih butir kegiatannya itu sudah dicabut, kemudian dia sifatnya individualistis, kemudian selanjutnya ini ya, pegawainya tidak terbatas pada job deskripsi. Jadi pegawai itu jangan dibatasi job description-nya. Jadi makanya saya katakan kembali ke sini, ini jangan dijadikan sebagai RHK-nya ya, RHK-nya. Kalau ingin lebih mudahnya ingin mengambil RHK, lebih baik mengambil dari sini ya. Jadi ini adalah induknya, istilahnya ini adalah induknya, di mana merangkum semua yang ada di sini. Pelaksananya bisa oleh siapa saja, karena ini terdiri dari beberapa tingkatan, bukan kategori ya, beberapa tingkatan ya. Nah, untuk RA-nya sendiri, rencana aksinya itu bisa ngambil dari sini aja yang dijadikan rencana aksinya. Dan juga jangan dibatasin juga, karena memang ini tadi ya, ini tidak terbatas pada job deskripsi. Jadi ketika teman-teman ini jadikan RHK, kemudian ini jadikan rencana aksinya juga jangan dibatasin ya. Jangan rencana aksinya juga ini jangan dibatasin, karena memang di sini tidak terbatas pada job deskripsi ya, seperti itu. Itulah keinginan dari Permen 46-nya. Mudah-mudahan teman-teman paham ya mengapa butir kegiatan tidak bisa dijadikan kegiatan, karena memang sudah dicabut. Kemudian yang kedua karena sifatnya individualistis. Yang ketiga adalah tidak ada lagi batasan job deskripsi ya. Oke, mungkin seperti itu saja penjelasan singkatnya. Mudah-mudahan bisa dipahami dengan jelas bagaimana sebetulnya keinginan dari Permen 46 itu. Nah, jadi ini hanya sekadar cara mudahnya ya. Jadi saya mengambil gambaran seperti ini cara mudahnya saja, biar teman-teman mudah dalam membuat RHK. Sebetulnya dalam pembuatan RHK itu
tidak seperti ini juga sebetulnya ya, tidak seperti ini. Jadi RHK itu dan RA-nya itu sebetulnya sangat fleksibel ya, karena dia bergantung pada tadi kembali ke aspek renstranya, rencana strategis di suatu unit organisasi. Cuman ini cara lebih gampangnya supaya teman-teman tidak bingung dalam membuat RHK. Nah, ketika di sini mengambil ini sebagai satu RHK, nah ini jangan dibatasin lagi kalau berpatokan di sini, karena memang kita kembali ke sini dasarnya dulu bahwa tidak ada batasan job deskripsi, kemudian ini sudah dicabut. Yang ketiga, dia sifatnya individualistis ya, bukan capaian organisasi. Ya, mungkin itu saja penjelasan singkatnya. Saya sudahi dulu. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.